I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lijidan ingin menjelaskan tentang Jepang bertekuk lutut dan Rengas Dengklok. Jepang bertekuk lutut, keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan Perang Dunia II 1939 sampai 1945 dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima, sementara pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Direbutnya beberapa wilayah oleh sekutu mengakibatkan posisi Jepang semakin terjepit sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dalam kondisi ini, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang disepakati pada tanggal 7 September 1945. Untuk mengetahui perkembangan kondisi Jepang, para tokoh menyembunyikan radio gelap untuk mendengarkan saran radio luar negeri. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan Ir Soekarno dan Dr. Andes Mohatta yang terjadi sebelum peristiwa kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dilatar belakangi: 1. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Ketidakpasangan golongan muda atas jawaban Soekarno Hatta yang menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Itu dia penjelasan Jepang bertekuk lutut dan peristiwa Rengas Dengklok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaannya, Indonesia harus melewati perjalanan panjang dan tak mudah. Itulah sebabnya sebagai warga negara yang baik kita patut menghargai sejarah dan banyak belajar darinya, terutama dalam memaknai arti kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945. Sejarah teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Di atas meja makan milik perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, itulah Ir Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Suebarjo berunding untuk menyusunnya. Perumusan teks tersebut juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Dalam teks tersebut memuat kalimat pertanyaan yang tegas dan mencerminkan harapan bangsa Indonesia. Kalimat pertama dalam teks proklamasi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," merupakan buah pikiran Ahmad Suebarjo. Sementara kalimat terakhir dicetuskan oleh Mohatta. Setelah perumusan tersebut selesai, naskah tulisan Soekarno diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ketika teks proklamasi itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, yang kemudian sebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di hadapan rakyat Indonesia. Dengan hikmat, Soekarno membacakan proklamasi. "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Nur Alifah dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan bagaimana proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sementara itu, para pemuda mereka melakukan kegiatan-kegiatan
pembacaan naskah proklamasi kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Tanpa diduga, barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda-pemudi. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Sejak pagi hari sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah yang pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 WIB, Soekarno dan Mohatta keluar ke serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati Soekarno dan Mohatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud bersamaan dengan naiknya bendera merah putih. Para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Dr. Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul oleh sambutan Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11 WIB, upacara telah selesai. Kemudian Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Mohatta. Itu dia penjelasan proklamasi berkumandang pada bab Indonesia Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadona dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain, menyebut dengan antusiasi karena alat komunikasi yang terbatas. Informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayai. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegara. Pada tanggal 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai. Tanggal 5 September 1945, gedung Radio Jakarta dapat dikuasai. Tanggal 11 September 1945, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu, tanggal 11 September dijadikan hari lahir Radio Republik Indonesia. Para pemuda memprakarsai diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang Monas. Rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Fan Aksi untuk melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada yang semula digagal tanggal 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta atas berdirinya negara. Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Logman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru, kemudian merobek bagian warna birunya. Setelah itu bendera tersebut dikabarkan kembali sebagai bendera merah putih.
Dengan berkibarnya bendera merah, maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu satu persatu meninggalkan Hotel Yamato. NKI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut: A. Jawa Tengah, D. Jawa Timur, C. Borno Kalimantan, D. Sulawesi, E. Maluku, F. Sunda Kecil, G. Sumatera, H. Jawa Barat. NKI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut: A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Luar Negeri, C. Kementerian Hakiman, D. Kementerian Keuangan, E. Kementerian Kemakmuran, F. Kementerian Kesehatan, G. Kementerian Pengajaran, H. Kementerian Sosial, I. Kementerian Pertahanan, J. Kementerian Penerangan, K. Kementerian Perhubungan, dan I. Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada Kementerian Negara. Udah 1, 2, 3. Itu dia penjelasan dari saya, pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pembentukan departemen dan pemerintah daerah. Terima kasih. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, MR Sartono, Sudirjo, Ofisi Mandar-Dinata, Soekarjo, Jogjanata, Berbenpala, MR Agil Tirjo, Hadirkumo, dan DR Fazludin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komitmen Nasional Indonesia Pusat KNIP. Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komitmen Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komitmen Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. KNIP, Komitmen Nasional Indonesia Pusat, diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah NR Kasman Singodimedjo. Dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP pada NR Kasman Singodimedjo dan beberapa wakilnya yakni Sudarjo Khan, Kakadikusumo, NR Latordai, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan TNI, Tentara Nasional Indonesia, lebih populer dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI, Badan Keamanan Rakyat. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan status quo dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Sikap Soekarno yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda memelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. 1950 sampai 1951 yaitu Kabinet Natsir.
1951 sampai 1952 yaitu Kabinet Sukiman-Suwirjo. 1952 sampai 1953 yaitu Kabinet Wilopo. 1953 sampai 1955 yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo. 1955 sampai 1956 yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. 1956 sampai 1957 yaitu Kabinet Ali. 1957 sampai 1959 yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Nasir. Kabinet Nasir adalah kabinet yang pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh Nasir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi, ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa seperti Sultan Hamengkubuwana, Prof. Dr. Sumatro Joyohadkusumo Asad, dan IR Juanda. Program kerja Kabinet Nasir: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. 2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. 3. Meningkatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Akan tetapi, belum sampai program ini terlaksanakan, kabinet ini sudah jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 dalam usia 1,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Nasir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi. Sejarah dulu sih. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisasi partai-partai yang berkoalisasi adalah kedua partai terbesar yaitu Masyumi dan PNI DR Sukiman. Dari Masyumi terpilih menjadi Perdana Menteri dan Suryawardana dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan para tokoh sekitar proklamasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, proklamasi adalah orang yang bertugas memproklamasikan dalam kajian sejarah Indonesia. Proklamasi adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang disebut proklamasi adalah Soekarno dan Mohatta. Keduanya memiliki peran penting saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Insinyur Haji Soekarno. Peran Soekarno dalam proklamasi Indonesia semakin krusial saat ia dan Mohatta sempat diamankan di Rengas Dengklok agar segera bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Sekembalinya ke Jakarta, Soekarno dan Mohatta beserta beberapa tokoh nasionalisme mengadakan rapat nasionalisme. Penyusun naskah proklamasi Soekarno memiliki peran penting atas usul dari Soekarno dan Mohatta. Berdasarkan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 secara aklamasi Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno mengemban jabatan Presiden IR hingga 1967. Soekarno wafat pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Soekarno merupakan salah satu tokoh besar yang dimiliki bangsa Indonesia. Ditunjukkan Soekarno. Mohatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Perjalanan sebagai negarawan bermula pada masa pergerakan nasional. Kala itu Hatta sedang menempuh studi di Belanda. Nasionalisme yang sedang berkembang di kalangan para pemuda turut menjalar dalam jiwa Hatta. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Ia juga sering menjadi delegasi
Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Ia juga sering menjadi delegasi Perhimpunan Indonesia dalam konferensi internasional. Setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai, janganlah berkhianat. Mohatta. Para Mohatta pada proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai sejak ia menjadi anggota DPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saya Rahmat Hidayat dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan peran sang proklamator, yaitu Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung tahun 1927. Bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang ia pernah menjadi ketua Putera, Songhung, Sangin, In dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPU PKI. Dr. Mohatta, tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Mohatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Ada apa, Bung, malam-malam seperti ini? Bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Kumpulkan pemuda sekarang. Kita adakan rapat siang ini. Hei kalian, Bung Karno meminta kalian untuk berkumpul. Ada apa, Bung? Biar cepat nanti saya jelaskan. Selamat datang di Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Pak. Baiklah saudara-saudara, berkumpulnya kita di sini karena bangsa Jepang telah mengakui kekalahannya. Karena itulah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Ya, setuju. Siapa di sana? Ada apa kalian malam-malam datang ke sini? Bung, Anda harus ikut ke Rengas Dengklok. Ada apa di sana? Mapung ini mendesak. Tuan, ada apa? Kenapa kalian ini? Bung, Anda harus ikut saya ke Rengas Dengklok. Kenapa harus ke Rengas Dengklok? Udah, nggak usah banyak tanya, ikut aja. Tidak. Selamat datang.
Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, Delvi, tolong dijelaskan. Baik, Bu. Catin aja. Ben. Jangan berisik apa? 1, 2, 3. Iya benar, karena sebentar lagi akan diadakan proklamasi yang akan digaungkan. Baiklah, akan saya usahakan segera. Terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta,